Putri Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, mengaku geram dengan tindakan Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Rahma, Jokowi dan Megawati saat ini sudah menghancurkan nilai Trisakti. Bahkan menurut pendiri Yayasan Bung Karno itu, nawacita dan revolusi mental hanya slogan abal-abal. Apakah betul Trisakti atau nawacitanya dia itu akan dijalankan? Kedaulatan politik gimana? Berdikari dalam bidang ekonominya bagaimana? Berkepribadian dalam bidang kebudayaannya yang katanya ya dengan revolusi mental itu kemana? Itu kan hanya jadi ucapan abal-abal, memanipulasi sesuatu hanya untuk demi pencitraan, menjustifikasi dirinya bahwa dia akan melaksanakan, tapi itu nonsens, nggak bisa. Akal sehat aja tidak bisa terima. Selama konstitusi kita masih berbau liberal kapitalisme, itu tidak akan mungkin namanya Trisakti itu bisa dijalankan, tabrakan nih. Tak hanya itu, Rahma pun menegaskan jika Megawati bukan lagi anak ideologi Soekarno karena membiarkan negara dikuasai oleh asing. Ya, saya cuma bukan menghimbau aja ya, meminta kepada Jokowi itu dan Megawati terutama, karena itu dia selalu menjadi stempel ya, seolah-olah ini di-endorse oleh anaknya Soekarno. Tidak betul, anak Soekarno yang satu ini justru tidak ideologis. Satu lagi manipulasinya Jokowi dan Mega itu. Mega dulu melakukan kebijakan dengan Impres nomor 8, baru kebijakan. Tapi sekarang dengan teks amnesti, itu malah mendapat perlindungan, diberikan perlindungan melalui undang-undang. Artinya apa? Negara ini sudah jelas menjadi state crime. Menjadi state crime. Dan sekarang saya sudah melihat ini adalah sudah pada suhu politik state of emergency. Rahma pun memberikan ultimatum agar Megawati meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan amandemen terhadap undang-undang dan menyelesaikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau yang sering kita kenal dengan BLBI. Jelek-jelek, Orde Baru, Soeharto tidak pernah mereduksi Undang Dasar 45, tidak pernah mengamandemen. Pada justru pada Megawati, pada waktu era Megawati, ada dua hal besar, korupsi, BLBI, dan amandemen konstitusi. Itu merupakan suatu musibah luar biasa, tragedi buat bangsa Indonesia. Dan kita harus dengan kerja keras harus bisa mengembalikan konstitusi kita sesuai dengan amanat program. Pertemuan dengan sejumlah tokoh nasionalis dalam acara bertajuk Konsolidasi Tokoh Nasionalis Kembali ke Kiblat Bangsa. Dalam pertemuan ini, para tokoh nasionalis mempertegas akan melakukan aksi damai bela Islam ketiga 2 Desember mendatang jika Ahok tidak ditahan atas kasus penistaan agama. Sejumlah tokoh nasionalis Indonesia mengadakan pertemuan di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu 20 November 2016 ini bertajuk Konsolidasi Tokoh Nasionalis Kembali ke Kiblat Bangsa. Acara yang dibuka Rahmawati Soekarno Putri dihadiri oleh anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MNKM Sri Bintang Pamungkas, perwakilan masyarakat anti korupsi hingga musisi Ahmad Dhani. Terdapat 3 poin penting yang dibahas, yaitu penanganan hukum kasus penistaan agama, eksistensi bangsa dalam permainan kekuasaan dunia, dan mengembalikan NKRI pada Pancasila dan UUD 1945 asli. Salah satu kesepakatannya adalah ikut serta dalam aksi bela Islam ketiga pada 2 Desember 2016 nanti. Dan ini menjadi titik yang sangat penting setelah melihat kondisi situasi negara dan bangsa sekarang ini tidak bisa tidak penyebab dari kerusakan hebat baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan lain sebagainya itu disebabkan oleh konstitusi yang sifatnya liberal kapitalistik yang dilakukan amandemen 4 kali dari awal pemerintah Megawati. Jadi kita bersepakat kaum nasionalis dan dari kaum ulama ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan dasar negara kita yaitu Pancasila. Para tokoh nasionalis juga akan merapatkan barisan dengan masyarakat demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Irwan Sihoming, Firman Montana, MNC Media memberitakan. Bareskrim Polri akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka Selasa besok. Meski muncul banyak desakan, polisi menegaskan bahwa Ahok tidak perlu ditahan atas pertimbangan hukum. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan Ahok akan diperiksa di Mabes Polri sebagaimana pemeriksaan Ahok sebelumnya sebagai saksi. Penyidik menargetkan berita acara pemeriksaan Ahok akan rampung dalam 1 pekan, sehingga pekan depan berkas perkara Ahok sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Meski banyak desakan muncul, penyidik masih belum merasa Ahok perlu ditahan selama proses penyidikan.